والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Sakti Widiastuti. Aku Hanifatul Fauzia. Kembali lagi bersama kita di podcast Remaja Islam Kece. Hani, bagaimana nih Han kabar kamu? Kan kita udah lama nih nggak ngobrol, nggak bertemu juga. Gimana nih kabarnya Han saat ini? Alhamdulillah, kabarku baik, Mbak. Terus kalau kabar Mbak Sakti sendiri gimana nih? Alhamdulillah, aku juga dalam keadaan baik dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga aja nih ya para pendengar podcast kita siang hari ini juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. By the way nih Han, hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Oh ya, nih aku kasih tahu. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Gimana nih? Wah, menarik banget gak sih tema kita hari ini? Setahu aku nih ya, feminisme itu berasal dari Barat atau Eropa gak sih? Ya betul banget, Mbak. Namun pada podcast kali ini akan dibahas bagaimana perspektif Islam terhadap feminisme dan disorientasi sosial ini. Tapi sebelum kita tanya-tanya ke narasumber kita yang keren-keren, sebaiknya kita perkenalkan dulu nih feminisme itu apa? Ya, bener banget Han. Menurut bahasa, feminisme itu berasal dari kata feminim yang artinya itu perempuan. Nah, sedangkan dalam kamus bahasa Inggris atau Webster Dictionary, kata feminisme itu diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek atau bidang, baik bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Gerakan feminisme ini muncul di Barat yang dimana sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak. Mereka dianggap lemah fisik maupun akalnya. Paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Dari hal tersebut, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi kurang disebarluaskan oleh masyarakat. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik, di Amerika Serikat perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Oke Han, daripada nih kita semakin penasaran sama feminisme dan disorientasi sosial ini, gimana kalau kita langsung tanya aja ke narasumber kita. Ada siapa aja nih Han dalam podcast hari ini? Oke, yang di sampingnya Mbak Septi ada Divya, lalu di sampingnya ada Mas Alif. Hai, apa kabar Mas Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Mbak Lintang tentunya. Gimana nih Mbak sama Mas, apakah sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah semuanya kalau dalam keadaan sehat. Gimana kalau langsung aja aku mau tanya nih sama Mbak Lintang. Yang pertanyaan pertama, ngomong-ngomong tentang feminisme dalam Islam, bagaimana sih cara pandang Islam terhadap feminisme dan bagaimana Islam memandang wanita itu seperti apa sih Mbak? Oh ya, jadi feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui pandangan feminisme yang berasal dari Barat atau Eropa, khususnya yang ingin menetapkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Feminisme Islam tetap berupa untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang sering berkaitan. Jadi dapat dikaitkan bahwa feminisme dalam Islam adalah upaya untuk melakukan penyetaraan dari perilaku yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sudah tercantum dalam Al-Quran, salah satunya di surat An-Nahl, surat 16 ayat 97, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi di sini itu menurut Mbak Lintang, posisi perempuan dalam feminisme Islam ini perempuan diberikan kesempatan untuk menuntut dan
memperjuangkan hak serta keadilan yang seharusnya mereka dapatkan ya. Namun di sini perempuan tidak sebagai lawan sama laki-laki, tapi di sini perempuan dijadikan teman oleh laki-laki. Seperti itu kan, Mbak? Iya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, ini spesial untuk Mbak Divya ya pertanyaannya. Kami mau tanya nih, menurut Mbak Divya, peran perempuan dalam Islam itu seperti apa? Oke, terima kasih Hani atas pertanyaannya. Jadi peran perempuan dalam Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kaum wanita itu sesuatu yang perannya itu tidak kalah banyaknya dengan laki-laki. Nah, mengapa demikian? Karena wanita itu dapat menjadi tumpuan dasar kemuliaan dalam suatu masyarakat. Nah, contohnya nih, yang pertama dalam sebuah keluarga. Nah, dalam keluarga itu kan wanita berperan sebagai seorang istri yang harus taat pada suaminya yang sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mentaati suami dalam hal yang positif. Nah, dari sini peran wanita juga bisa dikatakan menjadi pendamping seorang pemimpin, yaitu kepala keluarga. Nah, peran wanita dalam keluarga yang kedua adalah sebagai seorang ibu, yang dimana peran ini adalah peran yang sangat mulia dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan juga Muslim nomor 6447 yang memaparkan bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang tentang siapakah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Rasulullah kemudian menjawab, ibumu. Kemudian seseorang tersebut bertanya sampai 3 kali, namun Rasulullah tetap menjawab ibumu, baru kemudian ayahmu. Demikianlah peran mulia seorang ibu, dan tidak ada peran yang lebih mendatangkan pahala yang banyak melainkan peran mendidik anak-anaknya menjadi anak yang diridhoi Allah dan Rasulnya, karena anak-anaknya sumber berkah pahala dirinya dan juga sumber kebaikan untuknya. Selain dalam keluarga, perempuan juga berperan dalam masyarakat dan juga negara, yang dimana dalam hal ini jika ia adalah seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk mendakwakan apa yang ia ketahui kepada kaum wanita lainnya. Begitu pula jika ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang tertentu, maka ia bisa mempunyai andil dalam urusan tersebut, namun dengan batasan-batasan yang telah diisyaratkan dalam tentunya setelah kewajibannya sebagai ibu rumah tangga telah terpenuhi. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Divya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu ternyata baik dalam firman Allah ataupun hadis, Islam itu ternyata memuliakan seorang wanita. Di balik tugasnya selain menjadi seorang ibu, dia juga sebagai pendamping kepala keluarga dan juga dia memiliki banyak peran di dalam masyarakat. Baik, terima kasih sekali untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini khusus untuk satu-satunya cowok yang ada di sini nih guys. Untuk Mas Ali, pertanyaannya sebagai seorang laki-laki nih ya Mas, bagaimana sih tanggapan Mas Ali terhadap feminisme, dan bagaimana sih Anda sebagai laki-laki memposisikan perempuan itu seperti apa? Ya, terima kasih kepada Mas Yakti. Jadi saya artikan dulu feminisme menurut saya ya. Feminisme itu adalah perjuangan wanita untuk memperoleh haknya, dan tanggapan saya untuk feminisme adalah hal yang perlu dilakukan oleh wanita, karena sebagai wanita itu tidak melulu untuk mengurus rumah tangga. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Selain itu, saya juga memposisikan seorang wanita itu sama dengan laki-laki. Mereka bukanlah makhluk yang lemah. Mereka juga bisa melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Misalnya banyak sekarang kayak driver ojol itu yang perempuan. Jadi enggak semua kegiatan laki-laki itu perempuan nggak bisa. Jadi saya memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Salib atas jawabannya.
Jadi setelah saya mendengarkan jawaban dari Mas Alif, dapat saya tangkap bahwa di sini tuh perempuan itu sama kayak laki-laki. Perempuan bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan, namun perempuan juga harus tetap tahu batasan mereka untuk melakukan pekerjaan laki-laki. Jadi perempuan juga harus tetap menghargai pekerjaan laki-laki gitu. Nggak semua pekerjaan laki-laki perempuan harus bisa gitu, enggak gitu. Terima kasih. Baik, lanjut untuk pertanyaan keempat. Apa nih, Han? Baik, aku ada pertanyaan buat Mbak Cantik yang ada di sampingku ini loh. Bagaimana tanggapan Mbak Lintang sebagai perempuan terhadap feminisme ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai perempuan, feminisme ialah perjuangan untuk perempuan yang bisa datang dari siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin. Tak jarang mereka yang mengaklaim sebagai feminisme juga ialah lelaki. Jadi salah kaprah apabila feminisme dianggap bentuk perlawanan terhadap lelaki. Kita membutuhkan feminisme karena orang-orang masih menyetujui pandangan bahwa wanita tidak perlu dibayar untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Lintang. Pertanyaan yang sama untuk Mbak Divya, gimana sih tanggapan Mbak Divya sebagai perempuan terhadap feminisme ini? Oke, jadi ini tanggapan saya terhadap feminisme. Jadi sejarah itu telah menuliskan nih bagaimana seorang perempuan pada masa-masa Islam diturunkan dan mendapatkan penghargaan yang tinggi, terutama Nabi Muhammad. Beliau merupakan figur panutan dari seluruh umat Islam. Beliau juga telah memberikan status yang mulia bagi perempuan sehingga perempuan itu tidak perlu merasa dirinya itu kurang berharga, dan juga sebagai perempuan harus membuktikan diri dalam persaingan dengan laki-laki yang selalu dihinggapi rasa takut gagal yang berlebihan. Hal tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai motivasi atau sandaran bagi para kaum feminisme yang terus menggayungkan kesetaraan antara perempuan dan juga laki-laki. Karena sejatinya konsep kesetaraan dalam Islam adalah keadilan di antara keduanya. Wah, jawaban yang sangat bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya feminisme ini memiliki pandangan menyetarakan perempuan dan laki-laki, juga sebagai motivasi perempuan untuk terus mengembangkan dirinya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, ini pertanyaan kelima ini bakal dijawab sama Mas yang ada di tengah. Gimana? Pertanyaannya gini, bagaimana Islam memposisikan perempuan sesuai dengan hak dan kodratnya? Ya, dalam agama Islam itu menjaga karakter dan sifat-sifat alami dari perempuan, seperti menyukai keindahan dan kecintaan pada perhiasan. Maka Islam itu menghalalkan untuk perempuan dan mengharamkan kepada laki-laki itu memakai kayak perhiasan gitu. Jadi kayak Islam itu menghalalkan seorang perempuan memakai perhiasan, sedangkan mengharamkan untuk laki-laki memakai perhiasan seperti gelang, cincin. Yang selanjutnya, Islam menjaga akhlak dan sifat malu secara alamiah yang ada di dalam perempuan, seperti menjaga pandangan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya dan sebaliknya. Selain itu juga menganjurkan perempuan untuk menutup aurat sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 31. Yang ketiga yaitu memberikan hak belajar dalam masjid, sekolah, dan sarana belajar yang lain dengan tetap menjaga diri dari terjadinya perzinahan dan pencampuran yang keluar dari kaidah syar'i. Jadi kayak Islam itu memberikan kesempatan kepada perempuan bahwa mereka itu juga mendapatkan hak untuk belajar dan menuntut ilmu. Tapi itu harus menjaga agar tidak, dan perempuan harus menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang di luar kaidah syar'i. Dan yang keempat, menganjurkan para calon ibu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan agar kelak saat mempunyai anak mereka bisa mencetak generasi yang tangguh baik dari segi emosional maupun fisik. Jadi kayak sebagai perempuan yang masih muda itu dianjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama agar nanti saat setelah mempunyai anak bisa mengajarkan anak itu agar menjadi generasi emas dan taat pada agama. Dan yang kelima itu memberikan hak sosial politik dalam masyarakat seperti mengikuti musyawarah dan pengadilan yang berkaitan dengan perempuan.
sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 bahwa bukan hanya urusan rumah tangga namun juga urusan sosial, masyarakat, dan urusan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kelima hal tersebut itu dapat dilakukan oleh perempuan karena itu adalah termasuk hak perempuan. Yang pertama yaitu perempuan itu bisa menggunakan emas atau apa karena itu adalah salah satu keindahan yang diciptakan oleh perempuan sendiri. Yang kedua yaitu Islam menjaga akhlak dan sifat malu perempuan. Jadi setiap perempuan itu harus punya rasa malu ya guys. Dan yang ketiga itu perempuan itu bisa mendapatkan pendidikan dari manapun ya. Jadi nggak ada pengecualian bahwa perempuan itu nggak boleh berpendidikan. Yang keempat yaitu menganjurkan para calon ibu untuk mempelajari ilmu-ilmu. Jadi sejak muda seperti yang dikatakan Mas Arif tadi bahwa kita harus belajar ilmu agar nanti saat kita punya anak nih kita bisa memperturunkan ilmu itu kepada anak kita. Dan yang kelima yaitu perempuan itu juga bisa turun ke politik atau ke masyarakat gitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ke-6. Baik, pertanyaan selanjutnya ini buat bersama-sama ya. Jadi, menurut kalian bertiga, gerakan feminisme Islam dapat dilakukan dengan cara-cara yang seperti apa? Ya, menurut saya dengan cara melakukan pemberdayaan wanita, dengan cara peningkatan ketahanan keluarga, dan pendirian pusat pelayanan informasi, konseling kesehatan produksi remaja seperti itu. Baik, Mas Alif bisa menambahkan? Dalam gerakan feminisme Islam itu melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, misalnya melalui fikih pemberdayaan sebagaimana dilakukan Mas dan Farid Masudi dalam bukunya Hak Reproduksi Perempuan yang ditulis dengan gaya dialog melalui sastra baik novel maupun cerpen. Itu dari saya. Oke, kalau dari saya itu kita bisa melakukan kajian historis tentang bagaimana keadaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Wah, jadi jawaban-jawaban dari para narasumber kita ini bisa digunakan oleh pendengar ya untuk menggerakkan feminisme Islam ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik teman-teman semua, ini the last question ya. Ini pertanyaan ke-7, bisa dijawab oleh siapa aja nih. Yang pertama, pertanyaan ke-7 ini tentang disorientasi seksual atau LGBT atau kaum pelangi ya guys. Tahu kan maksudnya atau kaum pelangi itu seperti apa? Pertanyaannya, bagaimana pandangan disorientasi seksual atau LGBT dalam pandangan Islam itu seperti apa? Mungkin saya bisa jawab ya. Ya. Dalam Islam istilah LGBT atau homoseksual itu disebut dengan al-liwat, yang berarti orang yang melakukan seperti orang-orang pada zaman Nabi Lut yang pelakunya disebut al-lutia, yang berarti laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, sedangkan istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan as-sihok, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan dengan perempuan, yaitu melakukan hubungan sesama jenis lah. Pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar dalam agama Islam, karena termasuk perbuatan keji yang bisa merusak kepribadian, moral, dan agama seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan ayat 81. Terima kasih. Seperti itu ya Mas, makasih ya atas jawabannya. Jadi dapat saya tangkap bahwa LGBT atau disorientasi seksual ini dalam Islam itu tidak diperbolehkan, karena ini termasuk dalam seperti kaum Sodomnya yang di zamannya Nabi Lut ya. Baik. Wah, pembahasan materi kita hari ini sangat asyik ya Mbak. Betul banget Han, dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini juga semoga bermanfaat. Amin. Kemudian juga terima kasih atas narasumber kita yang sangat ramah-ramah, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng ini. Dan betul banget. Jadi menurut Mbak Septi gimana nih soal feminisme?
Setelah saya mendengarkan apa itu feminisme dari narasumber kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa feminisme itu adalah suatu hal yang harus diadilkan, suatu hal yang harus dimiliki perempuan agar setiap perempuan itu dapat memiliki hak dan keadilan masing-masing, ya guys. Jadi di sini feminisme ini menempatkan perempuan itu sebagai temannya laki-laki, bukan sebagai lawannya seperti yang Mbak Lintang tadi bilang. Salah kaprah kalau misalkan feminisme itu diterangkan sebagai melawan laki-laki. Dan seperti yang sudah dijelaskan dalam An-Nahl ayat 97 tadi, bahwa perempuan dan laki-laki itu kedudukannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, gimana nih Mbak Hani pendapatnya tentang disorientasi seksual atau LGBT? Oke, jadi disorientasi seksual ini kan dibahas eksklusif sama Mas Alif saja. Jadi dari sini tuh saya mendapat kesimpulan bahwa disorientasi seksual ini merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, baik dalam agama maupun negara itu pun jelas telah dilarang, bahkan tak ada undang-undang pidananya. Jadi disorientasi seksual ini merupakan suatu perbuatan yang benar-benar harus kita hilangkan dari peradaban zaman. Baik, selanjutnya. Ya baik, gak terasa ya, kita udah lama nih ngobrol-ngobrolnya, udah bahas feminisme, disorientasi seksual atau LGBT. Gimana kalau kita tutup aja nih? Oke, sebelum kita tutup nih, saya mau mengucapkan banyak terima kasih sama Mbak Lintang, sama Mas Alif, sama Mbak Divya. Wah, semoga penyampaian barusan menjadi amal jariah loh ya. Amin. Oke, baik. Semoga Mbak Lintang, Mas Alif, Mbak Divya juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita sharing-sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita, buat teman-teman, buat para pendengar podcast hari ini, dan juga kita semua yang ada di sini dan para pendengar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Langsung kita tutup aja ya. Oh, iya. billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني سبحان الله